Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati pengurus Majelis Ta'lim, ibu-ibu ISPAM, singkatnya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, di hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat, kita semua masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan satu amal saleh, satu kebaikan, yaitu hadirnya kita di majelis ilmu. Tentu kehadiran kita di sini akan menjadi ibadah di sisi Allah bila mana kita benar-benar melakukannya dengan penuh ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang penting sekali untuk kita hadirkan, ibu-ibu, adalah bagaimana memastikan kita hadir di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan karena niat yang lain-lain. Jangan ada niat misalnya hanya sekedar silaturahim, tetapi kita ingin menuntut ilmu, maka bila mana itu yang menjadi tujuan kita, maka yang lain-lainnya juga kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu saya diundang untuk hadir di sini, yang ibu siapa? Ibu Budi ya? Ya, beliau meminta saya untuk membawakan tema yang sebentar lagi biasanya tradisi kita di Lombok ini akan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau minta kepada kita untuk coba kita bahas tentang bagaimana sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu izinkan tiang di majelis yang mulia ini akan kita bawakan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kepribadian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama hubungannya dengan orang-orang yang dekat dengan beliau, orang-orang yang selalu membantu beliau, orang yang selalu bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia pilihan. Ya, beliau adalah nabi kita, beliau utusan Allah yang harus kita pedomani, kita teladani dalam hidup ini. Karena itu beliau hadir dengan berbagai macam perintah-perintahnya, beliau juga hadir dengan larangan-larangannya, dan juga beliau memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan baik yang terkait dengan kitab suci Al-Quran maupun perilaku-perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian. Ibu-ibu, biasanya di dalam kajian ilmu yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu biasanya dua. Satu ada yang dikenal dengan hadis, yang kedua ada yang dikenal dengan sunnah. Ya, jadi kalau hadis, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kaitannya dengan ucapan, kemudian kegiatan, pekerjaan-pekerjaan beliau, dan juga keputusan atau ketetapan-ketetapan beliau. Itulah yang kita kenal dengan hadis. Makanya misalnya para khatib atau para ulama, tuan guru mengatakan ini hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis itu lebih spesifik hanya kepada ucapan, kemudian perbuatan, dan juga ketetapan-ketetapan baginda Nabi. Nah, di luar itu yang terkait dengan bagaimana kehidupan baginda Nabi, baik di masa kecilnya atau sebelum diangkat menjadi Rasul, bagaimana kebiasaan beliau di rumah, yang tidak dijelaskan dalam hadis, maka itu menjadi sunnah. Jadi sunnah itu lebih luas.
Ya, jadi bukan hanya mencakup ucapan, bukan hanya perilaku, tetapi tabiat, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik itu bersama istri, sama pembantu, cara makan, cara minum, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan sunnah. Makanya sering kita misalnya menyebut, oh ini sunnah Rasulullah, ya, kita tidak menyebut ini hadis Rasulullah. Kecuali kalau hadis itu adalah ucapan-ucapan beliau atau perbuatan-perbuatan beliau, dan biasanya itu akan ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Nah, saat ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya akan menjelaskan termasuk yang kaitannya dengan sunnah-sunnah. Tetapi kita mau awali dari sisi tampilan baginda Nabi. Ya, memang di dalam penjelasan hadis-hadis atau penjelasan kitab-kitab yang terkait dengan baginda Nabi, ibu-ibu, tidak terlalu detail, sedetail-detailnya, ya. Termasuk para penulis sejarah atau orang yang merekam bagaimana baginda Nabi itu tidak dijelaskan secara eksplisit, yang kaitannya secara detail. Misalnya beliau disebutkan baginda Nabi itu fisiklinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Itu kalau secara umum. Kemudian beliau itu kalau dari sisi rambutnya, beliau itu tidak keriting dan juga tidak terlalu lurus, misalnya bergelombang. Mata beliau, ya, alis matanya itu panjang dan tatapannya tegas, ya, tatapannya itu jelas sekali. Bola matanya hitam, ya, disebutkan. Kemudian warna kulit beliau itu putih kekuningan, apa istilahnya, putih sawu. Jadi dia tidak hitam juga tidak putih sekali. Ya, ini kalau tampilan fisiknya. Kalau beliau berjalan itu seolah-olah beliau itu sedang apa ya, kayak orang naik itu. Kalau naik posisi yang agak naik itu seperti beliau sedikit mengangkat kaki. Itu kalau di dalam riwayat-riwayatnya. Nah, pada kesempatan ini Tiang akan membahas tentang hadis yang diriwayatkan langsung dari pembantu beliau. Ya, bagaimana kebiasaan beliau sebagai seorang majikan. Karena bagaimanapun kita ini tidak bisa lepas dari orang yang membantu kita. Ibu-ibu yang punya pembantu, ya kita ingin juga mengikuti sunnah Rasulullah. Jangan-jangan kita selama ini sudah merasa bagus, ternyata kalau digandingkan dengan baginda Nabi justru kita belum ada apa-apanya, ya kan begitu? Nah, ini pembantunya ini adalah namanya Anas ibn Malik, sahabat Nabi yang namanya Anas ibn Malik. Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Saya, kata Anas ibn Malik, menjadi pembantu baginda Nabi itu 10 tahun. Ya. Fama qala li uffin qat. Ibu-ibu, selama saya menjadi pembantu baginda Nabi, saya tidak pernah mendengar kata-kata dari beliau. Uffin, ya, wala taqul lahuma uff. Jangan kata-kata itu kalau di dalam Al-Qur'an. Nah, beliau bersaksi, tidak pernah saya melihat baginda Nabi mengatakan ya, kata-kata saja selama 10 tahun itu enggak pernah saya jumpai. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu limadha sana'tahu. Atau saya berbuat sesuatu di rumah, melakukan sesuatu, beliau tidak pernah bertanya, kenapa kamu buat begini? Kenapa seperti ini? Itu enggak pernah. Sama sekali tidak pernah. Wala li syai'in taraktuhu. Kalaupun misalnya ada pekerjaan yang saya tidak selesaikan, beliau enggak pernah marah-marah. Kenapa kamu nggak selesaikan ini? Kenapa ini? Kan namanya pembantu biasanya, ibu-ibu ya, memang berat jadi pembantu itu. Baru kita tahu beratnya pembantu itu kalau kita sudah jadi pembantu. Tapi kalau masih jadi ibu-ibu itu masih semuanya ringan. Kenapa? Karena memang idealnya pembantu itu harus, apalagi kalau satu paket, ibu-ibu. Membantu satu paket itu jangan berharap maksimal semuanya. Kalau nyucinya di situ, nyapunya di situ, nyetrikanya di situ, kemudian jaga anak juga di situ, itu perkara berat, ibu-ibu ya. Maka idealnya pembantu itu jangan terlalu rese gitu loh, jangan terlalu detail. Saya memang
saya juga punya pembantu Bu, tapi saya nggak pernah negur, nanya aja nggak pernah. Mau datang enggak ya sudah, gitu aja sudah. Dan bisa ditanya, saya nggak pernah ngomong apa-apa sama pembantu. Dan nggak boleh, nggak ada kata-kata kasar, itu nggak ada. Kenapa bibi begini? Nggak aneh, berbintan milewan gitu. Jadi kenapa Rasul juga begitu? Jadi dia melakukan ini, tidak pernah dibentak. Kenapa kamu lakukan ini? Atau dia tidak melakukan ini, kenapa kamu tidak? Ya karena kita harus membayangi posisi kita, ibu-ibu. Jangan membayangi kita itu menggajinya, tapi membayangi diri kita itu sebagai pembantu. Di saat kita jadi pembantu kan, tentu capeknya ada, belum tentu bisa menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus, dan itu yang harus kita rasakan sebenarnya. Inilah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan, dan yang ditahu oleh Anas bin Malik, ya, beliau itu manusia yang benar-benar sempurna akhlaknya. Ya, jadi akhlak beliau itu sangat-sangat sempurna. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita tahu dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik itu ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Nabi Muhammad, tidak ada orang yang bisa menyamai dari sisi akhlaknya. Bayangkan ibu-ibu kalau kita misalnya punya orang ya seperti baginda Nabi. Ibu-ibu kalau ada suami yang seperti baginda Nabi, Masya Allah, beliau itu nggak pernah nanya apapun kepada istrinya, ya, tetapi selalu saja menghadirkan senyum saja sama istrinya ini. Jadi nggak ada istilah marah itu yang nggak kita jumpai dalam hadisnya. Bagaimana berasa beliau sedang bosan, sedang tidak nyaman, sedang tidak baik, itu belum kita jumpai. Karena baginda Nabi SAW, misalnya pagi-pagi beliau bangun, nanya kepada Aisyah, ada makanan nggak untuk sarapan? Beliau bilang, kebetulan nggak ada ya Rasul. Ya sudah, kita puasa saja. Gitu. Jadi hari ini puasa kita, Masya Allah, kan indah sekali kan. Jadi beliau nanya makan untuk sarapan, nggak ada. Beliau bilang ya sudah kita puasa saja. Bagaimana sih kira-kira kalau suami ada sandalnya yang rusak, itu nggak perlu dia cari orang lain, tidak manggil siapa-siapa, langsung dijahit sendiri, diperbaiki sendiri. Bajunya yang sobek juga beliau ambil sendiri, ya, dan beliau jahit sendiri. Itu hampir beliau juga tidak pernah merepotkan. Apalagi membantu tidak pernah direpotkan. Istri beliau saja nggak pernah merasa direpotkan oleh baginda Rasul SAW. Nah ini kan agak berat dalam kehidupan kita, dalam kenyataan. Apalagi cara pandang kita terhadap kehidupan ini, laki-laki itu merasa superior. Ya, sehingga kadang-kadang kita ini, saya ini laki-laki, kalau sudah merasa mencukupkan kebutuhan ya sudah, kayaknya sudah hero sekali gitu kan, sehingga kadang-kadang harus minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Ya, nah kadang-kadang inilah yang harus kita banyak kaji tentang baginda Nabi, terutama bagaimana dalam hubungan dia dengan keluarga, hubungannya dia dengan masyarakat, bagaimana dengan anak dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita banyak yang hilang sebenarnya dalam kehidupan kita ini, terutama kaitannya dengan perilaku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kafi Rasulullah sallallahu. Beliau itu lembutnya luar biasa, Bapak Ibu. Jadi lembutnya baginda Nabi sampai-sampai Anas bin Malik berkata, saya tidak pernah menyentuh sesuatu yang paling lembut, termasuk sutra yang lembut dari tangan baginda Nabi SAW. Kalau kita kan tangan ini baru lembut kalau satu tidak pernah bekerja keras, ya kan? Padahal baginda Nabi juga bekerja layaknya. Bayangkan, mana ada orang yang dikenal dari sejak kecil itu sebagai orang yang disebut sebagai Al-Amin. Ibu-ibu, Al-Amin itu adalah sebuah predikat yang beliau dapatkan langsung dari orang-orang sekitar yang membenci beliau.
Bayangkan orang-orang kafir Quraisy itu kan benci sama beliau. Tetapi ibu-ibu, di saat Hajar Aswad itu jatuh dari tempatnya, di saat banjir terjadi di kota Mekah, Hajar Aswad dan Ka'bah itu juga sempat jatuh. Ya, posisi Hajar Aswad itu jatuh dari posisi semula. Maka kabilah-kabilah yang ada di zaman Arab jahiliyah itu mereka berseteru satu sama lainnya. Yang mereka perselisihkan itu apa? Siapa yang berhak menempatkan atau menaruh Hajar Aswad ini di tempat semula? Maka rata-rata kabilah mengatakan, saya lebih utama, saya lebih layak, saya lebih banyak, saya lebih baik. Jadi semua kabilah-kabilah itu merasa dia yang paling unggul dan mereka yang boleh menaruh Hajar Aswad itu di tempat semula. Karena mereka berselisih, semua merasa paling benar, mereka semua merasa paling layak. Walhasil mereka bersepakat, kalau begitu begini saja, kata kabilah-kabilah itu. Bagaimana kalau yang menaruh Hajar Aswad ini adalah orang yang pertama kali masuk masjid. Orang yang pertama kali masuk Masjid Haram, itulah yang kita tunjuk sebagai orang yang kita sepakati untuk menaruh atau menempatkan Hajar Aswad di tempat semula. Ibu-ibu, dengan begitu mereka merasa oke, sepakat. Begitu dia tahu orang yang pertama kali masuk masjid itu adalah baginda Nabi SAW, pelong semua. Mereka merasa, wah ini pas sudah ini. Jadi pas, menyebut baginda Nabi pas semua. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy yang benci baginda Nabi tahu pribadi baginda Nabi tidak pernah menyakiti, tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta, orang yang baik, orang yang amanah. Maka apa kata mereka? Udah sepakat ini. Ternyata yang datang ke masjid pertama kali adalah siapa? Nih, Nabi Muhammad. Ya sudah, kami percaya engkau yang akan menempatkan Hajar Aswad ini, wahai Nabi Muhammad. Subhanallah, saking bijaknya ibu-ibu, sorban beliau lepas, kemudian 4 suku yang berkelahi tadi memegang masing-masing pojokan sorban itu. Hajar Aswad ditaruh, ayo bawa sama-sama. Bagaimana bijaksananya? Jadi merasa orang-orang ini dihargai oleh baginda Nabi. Begitu mendekati tempatnya, baginda yang mengambil dengan tangannya. Ditempatkanlah Hajar Aswad di tempat yang semula. Ini persaksian orang-orang kafir Quraisy. Ini orang-orang yang menentang baginda Nabi saja sudah dikenal siapa baginda Nabi sebagai sosok yang amanah. Al-Amin itu adalah orang yang terpercaya. Ya, jadi subhanallah, orang-orang itu sudah meyakini, sudah nyaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan berarti beliau halus, dia punya telapak tangan itu beliau tidak bekerja. Kita kenal saat beliau masih belia sekali, beliau justru pergi berdagang ke Syam. Beliau ikut bisnis dengan pamannya. Bayangkan, anak yang masih kecil pun sudah menunjukkan kemandirian beliau sebagai seorang manusia biasa. Sehingga pantas kiranya Khadijah itu jatuh hati bukan karena apa-apa oleh Allah, tetapi beliau lihat bagaimana orang ini jujur, bagaimana orang ini amanah. Maka subhanallah ibu-ibu, sebenarnya yang paling berat dalam kehidupan manusia ini adalah bagaimana kita bisa menghadirkan amanah itu. Bayangkan, kalau dalam bahasa agama, amanah itu kan luas ibu-ibu. Amanah itu kan janji. Amanah itu kan titipan. Baik titipan yang Allah berikan kepada kita atau tetangga kita, orang lain yang menitip kepada kita. Ibu-ibu, kita ini kan titipan Allah. Saat ini memang kita tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah di dunia. Ibu-ibu diberikan semua panca indera itu dengan kelengkapan yang luar biasa. Ibu, kita masih punya mata, telinga, kaki, tangan. Memang kita tidak ada tagihan dari Allah saat ini. Tetapi di akhirat kelak, karena ini amanah, karena ini adalah titipan, ini adalah janji kita kepada Allah, besok diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Makanya kenapa dalam surat Yasin misalnya Allah SWT berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah,
Giliran mulut manusia yang dikunci oleh Allah SWT. Tidak bisa bicara. Kenapa? Karena lidah tidak bertulang, Bu. Jadi dia bisa clash. Bisa dia bicara A sekarang, ntar bilang B, itu bisa. Sehingga kemungkinan kalau lidah ini terus diberikan ruang, dia akan terus menjadi kebiasaan yang tidak baik itu akan dihadirkan. Maka dikunci oleh Allah. Lantas yang berbicara apa? Tangan yang berbicara. Ibu-ibu, tangan ini bisa bicara. Makanya tangan ini juga nggak bisa disogok. Ibu kasih dia gelang saat ini, cincin dikasih. Kalau di dunia mungkin kelihatannya oke-oke. Besok dia bersaksi di hadapan Allah. Dia bicara. Tukallimuna aidihim. Maka peluang kita dari tangan ini bisa menjadi surga, masuk surga kita, atau bisa berpeluang untuk masuk neraka. Kapan? Kalau ini baik, ibu-ibu. Kalau tangan ini dibiasakan untuk melakukan yang baik, membantu sesama, memberi dan lain sebagainya, maka peluang dari tangan kita ini untuk mendapatkan kebaikan itu besar sekali. Tapi kalau nanti persaksian, pembicaraan tangan ini tidak baik, oh ternyata saya dulu nggak pernah bersedekah, saya dulu nggak pernah membaca mushaf Al-Quran, saya dulu nggak pernah melakukan kebaikan, kita nggak akan bisa menyogok yang namanya tangan ini untuk mengatakan tidak. Kalau memang nyatanya kita sudah melakukan sesuatu yang tidak baik. Wa tashhadu arjuluhum. Nih, kaki kita ini bersaksi besok. Inilah amanah. Belum lagi kalau ibu-ibu punya amanah dengan tetangga, teman, kerabat. Ini kan mudah sekali kita berjanji. Mudah kali kita berbicara, ya. Ternyata kita tidak tepati janji. Kita khianat janji kita. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, janji apapun itu, sekecil apapun, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT kelak. Karena itu baginda Nabi SAW itu tidak serta-merta datang menjadi seorang yang amanah, tetapi beliau sudah berproses panjang lebar lama, prosesnya diuji sehingga beliau menjadi orang yang dikenal dengan Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan tangan beliau itu sangat lembut sekali. Kemudian wala syamamtu miskan qad wala utran kana atyaba min araqin nabi. Ibu-ibu, sampai-sampai Anas ibn Malik bercerita, saya tidak pernah mencium bau atau wewangian yang paling wangi sekalipun melebihi keringat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Keringat saja beliau itu memang oleh Allah dijaga. Sampai seringkali sahabat-sahabat itu kalau beliau tidur itu sengaja datang untuk menunggu apa? Keringat baginda Nabi. Ya, karena memang beliau subhanallah selalu menjaga kondisi tubuhnya. Bagaimana dengan kita yang kadang-kadang kita ini tidak terlalu peduli dengan badan kita. Hati-hati ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Orang kalau sudah hidup berinteraksi dengan siapapun, apalagi dengan suami, ibu-ibu, kalau saya selalu katakan, tolong jangan jauh dari parfum. Umar ibn al-Khattab mengatakan, sepertiga harta itu kita belanjakan untuk parfum, itu belum mubazir namanya. Boleh. Apalagi itu khusus untuk keluarga ibu-ibu. Ya, tolong di rumah terutama. Ya, kalau yang keluar boleh saja menggunakan parfum asal tidak terlalu menyengat, ya. Asal jangan ada tujuan dan motivasi yang lain-lain misalnya untuk menjaga diri, memproteksi diri. Kenapa? Karena Islam itu identik dengan keharuman, ibu-ibu. Ya, Islam itu harum. Nggak ada agama yang paling mementingkan tentang kebersihan badan itu kecuali Islam. Bayangkan wudhu saja kita harus melakukannya setiap kali kita sholat. Belum lagi dalam kondisi-kondisi tertentu harus mandi. Itu dibahasakan langsung di dalam Islam. Ini pentingnya apa? Menjaga kondisi badan. Apalagi kalau kita sudah berumah tangga, ibu-ibu. Mohon maaf sekali, saya pikir harum-haruman itu lebih baik harum daripada beli yang lain-lain. Daripada beli emas tapi bau. Misalnya ya, punya emas banyak tapi ini, mohon maaf, banyak sekali yang saya kritisi
Sampai-sampai kami di UIN Mataram misalnya, saya tidak segan-segan mengatakan kalau memang mau laki mau perempuan, kalau bau itu membuat orang nggak nyaman. Ya, Rasul SAW ini kaitannya dengan sholat. Ibu-ibu, saking intens sekali, saking peduli Islam terhadap harum-haruman, Rasul SAW itu sampai mengatakan, tolong kamu berteman dengan penjual parfum. Kalau mau cari teman itu cari teman seperti penjual parfum. Kenapa? Kalau kita temanan sama jual parfum, walaupun kita tidak beli, minimal bau dia juga pindah ke kita, kan begitu? Apalagi kalau dia orangnya dermawan, sedikit-dikit ayo, gitu kan? Itulah paling tidak. Tapi jangan sih kita ini jadikan objek. Misalnya sengaja setiap hari nongkrong di tempat parfum, itu juga kurang baik. Artinya kalau cari teman itu ibaratnya adalah tukang parfum. Kenapa? Selalu memberi wangi-wangian. Jangan, kata Rasul itu apa? Mencari teman itu seperti tukang las. Sudah suaranya bising, begitu kita kena percikan daripada sisa las itu, baunya, sakitnya juga kadang-kadang kalau kena, uangnya juga nggak dapat. Kan begitu. Jadi bau saja kita kena. Kadang-kadang baju kita yang kena juga kelihatan sekali bekasnya. Jadi dia tidak memberikan apa-apa kebaikan buat kita semua. Ini tukang las, kata Rasul SAW. Karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai Rasul mengingatkan orang yang makan nih, baru selesai makan, kebetulan dia makan ada unsur bawangnya di situ, bawang merah, bawang putih. Man akala thauman aw basalan fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang baru selesai makan bawang putih, bawang merah, sudah jangan sholat dulu, tunda sholatnya dulu. Apa maksudnya? Ini orang kalau baru makan itu cenderung baunya kan masih belum steril, ibu-ibu. Apalagi makanan-makanan yang menimbulkan bau yang agak menyengat. Duren, enak tuh bu, tapi orang kan hanya baunya aja yang kena. Allahu Akbar. Dia yang kena baunya, kita sih nggak terasa bau. Tega banget, mungkin dia Allah tega. Baru makan duren kok langsung sholat, itu nggak boleh. Kalau hadisnya disebutkan itu bawang putih, bawang merah, tetapi yang sama nilainya atau sama modelnya mendatangkan bau itu kan banyak. Kita pete bu, yang suka pete, terutama yang Jawa ini ya, jengkol, ya itu masya Allah sampai kencingnya saja itu nggak hilang-hilang baunya itu. Sudah gitu baru selesai makan jengkol, ketemu teman. Ini belum sholat ini. Kalau sholat kan laki punya sempat sendiri, perempuan ya perempuan mungkin ketemu teman-temannya. Nah kalau kita laki baru selesai, atau rokok, bayangkan baru selesai rokok nggak sikat gigi, sholat, itu sholatnya tidak sempurna. Ibu-ibu, kenapa? Rasul mengatakan Anda baru selesai makan bawang saja, jangan sholat dulu. Apa maksudnya? Anda harus benar-benar hadirkan diri Anda dalam keadaan terbaik di hadapan Allah. Bau yang paling harum, tampilan yang paling bagus. Makanya ibu-ibu ini supaya dapat pahala yang besar di saat mengingatkan suaminya untuk ke masjid, itu persiapkan semua bu. Bajunya yang terbaik, kainnya yang terbaik, parfumnya juga sudah siap di situ. Ya, supaya apa? Ibu itu mempersiapkan kebutuhan suami saja sudah dapat pahala, nggak perlu sholat ke masjid, ya, nggak perlu ibu-ibu ikut berjamaah, tapi sudah dapat pahala. Kenapa? Satu, mengingatkan suami pergi dipersiapkan oleh ibu-ibu. Gimana? Setiap bapak-bapak pergi ke masjid selalu siap? Ibu mempersiapkan? Alhamdulillah, soleha semua. Alhamdulillah. Nanti saya tanya lah suami-suami. Nanti saya tanya suaminya kalau gitu. Ini bunda yang dimuliakan Allah SWT. Jadi mohon maaf, ibu-ibu ini kan biasanya baru tampil prima itu kalau keluar dari rumah. Makanya saya bilang kadang-kadang jalan saya ibu, enak jadi tukang ojek kita ini. Ibunya yang baru pakai parfum, pakai baju yang baik, dapat oleh tukang ojek. Giliran sudah pulang dari pasar, suaminya yang dapat.
Giliran yang buruk-buruk untuk suami gimana? Nggak manyun terus suaminya, Bu. Seharusnya begitu masuk ke rumah, ke ruangan, itu kan harum. Ibu-ibu, kita kan tidak mentradisikan cara Arab. Cara Arab itu dia punya spray khusus, yang khusus untuk harum-haruman. Kalau kita kan baygon kita pakai, Bu. Jadi kadang-kadang suaminya juga nyeletuk, ini mau bunuh saya apa nyamuk? Jadi tolonglah ya. Saya pikir kalau urusan rumah itu sudah bagian ibu-ibu dah itu. Pokoknya desain. Ternyata ibu simpel saja. Saya ini melihat di rumah saja ya. Itu aja sebenarnya. Cuma dipindah-pindah terus sama ibunya di rumah. Ternyata bagus juga rumahnya, besok di sini. Setelah sebulan lagi ke situ. Padahal itu aja, tapi kok bagus ya. Jadi dirubah-rubah saja. Padahal barangnya itu aja, Bu. Cuma harus memang kreatif sedikit gitu loh. Jadi jangan itu terus di sana kan. Sekali rubah posisi tidur, sekali rubah nggak apa-apa. Ya, ternyata itu suasana yang baru itu bisa membuat sesuatu yang lebih semangat, lebih baik, yang lebih fresh lagi. Saya pikir demikian ibu-ibu, kaitannya dengan sedikit yang bisa saya sampaikan, karena nanti sengaja saya sisakan untuk bisa diskusi ringan, ya, sharing terkait dengan hal-hal yang kita sampaikan tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf bila mana ada yang kurang pas, kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bunda, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas nasihatnya tadi. Namun di sini tadi ada sedikit berbeda gitu. Cara Rasulullah dulu kan ada pembantu gitu. Yang ini sampaikan ini dia berbeda konteks sedikit. Bagaimana kan dia dulu tidak pernah marah, tidak pernah tanya sama pembantunya gitu. Nah kita kebetulan ini di OPD gitu. Bagaimana konteks kita terhadap bawahan? Karena kita juga dituntut kinerja itu. Cara penyampaian kita yang harusnya kita lakukan seperti apa supaya kita juga merasa tidak. Memang ini tuntutan berkinerja supaya kita juga tidak. Kan kita juga punya atasan, kita juga ditegur, saling tegur berjenjang. Nah itu mungkin cara Rasulullah seperti apa untuk bisa menegur, untuk bisa lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Iya, tadi tentu sedikit berbeda konteks ya. Di saat kita punya otoritas penuh, ya, dalam konteks rumah tangga kan kita punya otoritas, kekuasaan penuh. Bunda juga benar bertanya bagaimana kalau kita ini dalam konteks bekerja. Kalau kerja itu kan ada semacam target-target dan itu memang sudah ada batasan-batasan atau target dari atasan yang kita harus benar-benar bisa melakukannya dengan baik. Bunda, memang dalam konteks bekerja atau dalam melakukan sesuatu yang secara bersama-sama, memang kita dituntut untuk bisa bersama-sama. Dalam artian begini, kita sama-sama bertanggung jawab, ya. Jadi kita tidak bisa melempar tugas, melempar beban. Kadang-kadang kita ini kan merasa atasan itu memaksa bawahannya itu benar-benar harus selesai dan kita tidak mau tahu. Seringkali terjadi seperti itu. Padahal ini kan kalau bahasa sekarang itu kan kolektif kolegial. Artinya dia harus sama-sama. Tidak bisa kita membebankan sesuatu kepada orang lain atau bawahan. Kenapa? Bawahan itu juga kan berbeda cara pandangnya. Sehingga kalau menurut Tiang, yang pertama adalah satu, lebih kepada keteladanan Bunda. Kita kasih contoh. Ya, ini loh target. Jadi kita harus kasih contoh. Kita juga ikut bekerja sehingga bukan hanya sekedar memberikan instruksi, tetapi kita juga melakukan. Nah, saya maunya seperti ini. Saya ingin target-target tercapai bersama-sama. Maka kita juga bersama-sama memberikan pembimbingan bersama-sama dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada itu sih kalau dalam konteks bekerja. Jadi seringkali orang kalau sudah merasa jadi atasan itu kan yang penting perintah. Kemudian dia tidak mengayomi.
Ini Bunda, kadang-kadang itu karena sudah merasa. Kan kita ini kalau sudah jadi bos itu kadang-kadang malas berinteraksi dengan bawahan. Bawahan itu tetap bawahan, padahal tidak ada kelirunya kalau kita berkomunikasi, duduk bareng dan lain sebagainya sambil kita evaluasi. Oh, ternyata begini loh. Itu jadi pendampingan itu yang harus Bunda diberikan kepada mereka, kecuali memang dalam hal-hal yang memang krusial. Misalnya kan kita juga walaupun di OPD beda dengan OB. Kalau OB kan beda tugas, tapi kalau yang kaitannya dengan bawah tadi, ya satu kalau tiang sih keteladanan yang harus kita hadirkan supaya mereka, kalau kita punya target kerja yang sama maka dia akan berpacu sama-sama. Dan yang kedua adalah jangan jaga jarak dengan bawahan. Ya, walaupun bukan berarti kita nanti kalau terlalu dekat nanti tidak ada wibawa, bukan. Cuma dalam hal-hal tertentu, terutama dalam penugasan, mungkin perlu kita terus membackup, pendampingan, ya, kemudian saling mengingatkan. Saya pikir itu yang paling baik, ya. Karena kita tadi Rasul SAW tidak pernah memarahi siapapun. Nah, kalau kita misalnya anak buah kita tidak diingatkan juga kadang-kadang lali juga. Ya kan, bukan berarti tidak boleh mengingatkan gitu ya, tetapi lebih kepada tadi pendampingan, proses memberikan contoh keteladanan. Saya pikir itu yang bisa kita lakukan, okay? Dan jadi jangan lupa diri sebagai seorang atasan yang pokoknya harus selesai, gitu ya. Kadang-kadang ya itu biasanya kalau jadi pimpinan. Allahu a'lam. Sudah azan ya, saya pikir cukup. Siang juga mau sholat di sini. Terima kasih ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mari kita berdoa bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.